Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Mulia Afrido. Dengan nomor induk mahasiswa 1810511022, berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Pada video kali ini, kita akan membahas traditional opportunistic model. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bahan materi yang dimuat pada mata kuliah Ekonomi Politik di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Sebelum saya menjelaskan traditional opportunistic model, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan mata kuliah Ekonomi Politik terlebih dahulu. Mata kuliah Ekonomi Politik adalah mata kuliah yang menjelaskan keterkaitan faktor politik terhadap keputusan ekonomi, menggunakan kerangka analisis ekonomi politik terhadap berbagai kasus makro dan mikroekonomi, khususnya terhadap kegiatan pencari rente dan pelanggaran moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Antara lain dengan mempelajari sejarah dan lingkup ekonomi politik, serta menganalisis kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Setelah mengikuti mata kuliah ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan mengerti kaitan antara ekonomi dan politik. Terlepas dari itu, specifically, secara khusus, ekonomi politik mengkaitkan seluruh penyelenggara politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik sebagai subordinat terhadap ekonomi. Artinya bahwa instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisa dengan menggunakan setting politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Opportunistic model adalah model yang akan menggambarkan, menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena yang telah saya jelaskan sebelumnya. Opportunistic model pertama kali dikenalkan oleh Nordhaus pada tahun 1975 dan Lindbeck pada tahun 1976. Dalam model ini, pembuat kebijakan opportunistik dapat memanfaatkan kurva Phillips yang dieksploitasi dan menghadapi pemilih naif yang melupakan masa lalu, tidak menyadari intensif pembuat kebijakan, dan tidak memahami cara kerja perekonomian. Khususnya mereka tidak memperhitungkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Secara sederhana, model opportunistik ini menjelaskan bagaimana gambaran settingan situasi ekonomi yang disetting oleh incumbent atau petahana dalam dunia politik sebelum pemilihan umum berlangsung. Maka sebelum pemilihan umum berlangsung, petahana akan men-setting segala kegiatan ekonomi dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, di dalam model ini, seorang politikus memiliki sifat yang sangat oportunistik. Artinya mereka hanya mementingkan kemenangan di dalam pemilunya, tidak mementingkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Di dalam model opportunistik ini, terdapat dua model yang berkembang di ilmu pengetahuan hingga saat sekarang, yaitu model opportunistik tradisional dan model opportunistik rasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara khusus model opportunistik tradisional. Seperti model-model lainnya, model opportunistik tradisional juga memiliki asumsi. Asumsi pertama adalah perekonomian dicirikan oleh kurva Phillips yang bertambah dengan ekspektasi atau nilai harapan secara khusus dengan menggunakan formulasi kurva Phillips, yaitu Y sama dengan Y hat ditambah Y dikali PI dikurang PAI Y besar dari 0, di mana Y adalah tingkat pertumbuhan GNP, P adalah tingkat inflasi, dan PIE adalah inflasi yang diharapkan, dan YI adalah tingkat pertumbuhan alami, dan Y adalah parameter yang positif. Kita juga bisa menuliskan kurva Phillips dalam istilah pengangguran. Di sisi pengangguran,
Formulanya adalah U I sama dengan U hat dikurang Y aksen dikali PI dikurang PIE dengan Y aksen besar dari 0. Di mana UI di sini adalah tingkat pengangguran dan U hat atau utopi adalah tingkat pengangguran alami. Untuk lebih menyederhanakan masalah, dapat ditulis pada asumsi ini Y sama dengan Y aksen sama dengan 1. Sehingga kita akan menggunakan persamaan yang sangat sederhana, yaitu YI sama dengan Y hat ditambah PT ditambah PET. Asumsi yang kedua, ekspektasi inflasi bersifat adaptif. Asumsi ini menyatakan bahwa inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi masa lalu jika ekspektasi masa lalu itu benar. Poin krusialnya yang sangat penting adalah bahwa ekspektasi hanya bergantung pada pengamatan inflasi di masa lalu. Mereka tidak memperhitungkan semua informasi yang tersedia, khususnya mereka tidak bergantung pada ekspektasi publik terhadap kebijakan masa depan pembuat kebijakan. Asumsi yang ketiga adalah politisi identik. Mereka lebih suka berada di kantor daripada di luar kantor. Asumsi yang keempat, dalam setiap pemilu hanya ada 2 kandidat partai yang saling berhadapan. Yang pertama itu adalah incumbent atau petahana, dan yang kedua adalah penantang. Asumsi yang kelima, para pemilih menyukai pertumbuhan dan tidak menyukai inflasi dan pengangguran. Mereka retrospektif. Mereka memilih yang mendukung petahana jika ekonomi berjalan baik. Ekonomi dalam artian berjalan baik adalah pengangguran dan inflasi bertumbuh tinggi selama masa jabatan si petahana. Para pemilih sangat mengabaikan masa lalu. Dia memperhatikan bagaimana settingan kegiatan ekonomi yang dibuat oleh petahana tanpa memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Dengan demikian, kinerja ekonomi sesaat sebelum pemilu lebih mempengaruhi keputusan pemilih daripada kinerja ekonomi di masa lalu. Asumsi berikutnya, pembuat kebijakan mengontrol instrumen kebijakan secara deterministik. Dan asumsi terakhir, waktu pemilihan ditetapkan secara eksogen. Meskipun asumsi ini berlaku untuk Amerika Serikat dan beberapa negara OECD, namun pemilihan waktu tidak tetap. Pemilihan umum dapat diadakan sesuai dengan prosedur yang berbeda di setiap negara. Nah, itulah beberapa asumsi dari model oportunistik tradisional. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan bagaimana model oportunistik tradisional ini bekerja di dalam kurva Phillips. Di slide 10 ini menunjukkan 2 kurva Phillips, yaitu kurva pertama pertumbuhan pada periode T tambah 1 dan kurva kedua adalah pertumbuhan pada periode T tambah 2 dengan sumbu vertikal inflasi dan sumbu horizontal pertumbuhan. Ada zona atau daerah yang namanya LRPC, SRPC, AD dan AD aksen. LRPC atau LRPC adalah long run Phillips curve dan SRPC adalah short run Phillips curve. AD adalah aggregate demand before price change dan AD aksen itu adalah aggregate demand after price change. Kita perhatikan di gambar yang pertama, itu adalah di titik A, di daerah A adalah bagaimana kondisi masa lalu ekonomi yang diperbuat oleh incumbent. Nah, ketika dia akan melakukan pemilihan umum, dia akan memperluas agregat demand sehingga posisi A bisa berpindah kepada titik B. Yang artinya
pertumbuhan pun juga berpindah dari titik A ke titik B. Berarti pertumbuhan berada di atas normal, sehingga pemilih akhirnya melihat kondisi ekonomi baik-baik saja, bahkan lebih membaik oleh si incumbent. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua, kurva yang kedua. Untuk pertama, sama dengan gambar pertama, dari A ke B. Incumbent memperluas agregat demand hingga sampai di titik B pada pemilihan umumnya, sehingga pemilih memilihnya, dan pada pemilihan kedua, titik B tadi bisa berpindah ke titik C. Pada titik C, pertumbuhan berada pada tingkat alaminya, tetapi inflasi lebih tinggi daripada di titik A. Pembuat kebijakan setelah pemilihan dapat menghasilkan inflasi kembali ke titik A dengan menerapkan kebijakan permintaan agregat kontraktif. Nah, kebijakan yang seperti inilah yang akan mengakibatkan kemerosotan ekonomi atau resesi. Tetapi pada saat menjelang pemilu berikutnya, perekonomian akan kembali diperbaiki oleh incumbent, sehingga dari titik A tadi itu bergerak ke titik B. Maka seperti itulah siklus yang akan selalu disetting oleh para politikus untuk memenangkan pemilihan umum. Kesimpulannya, model ini menyiratkan bahwa sebelum setiap pemilihan, seseorang harus mengamati pertumbuhan di atas normal dan pengangguran di bawah normal dengan kenaikan inflasi yang moderat. Segera setelah pemilu, seseorang harus mengamati peningkatan inflasi yang lebih substansial yang segera berkurang, namun dengan penurunan atau resesi. Siklus ekonomi ini jelas kurang optimal karena menciptakan fluktuasi ekonomi dan variabilitas tanpa pendekatan efisiensi. Lebih jauh, siklus bisnis politik ini juga dapat meningkatkan inflasi rata-rata tanpa peningkatan pertumbuhan rata-rata atau pengangguran. Oleh karena ini, model ini masih berkembang sehingga selanjutnya nanti muncul model opportunistic rasional. Maksud saya model opportunistic rasional. Nah, sampai di sini itulah penjelasan model opportunistic tradisional. Kita cukupkan dulu, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan klik pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Semoga kita sama-sama berbagi kebermanfaatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.